Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah mushola An-Nur yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat anugerahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa bersama-sama untuk berkumpul di mushola An-Nur dalam rangka ngaji atau thalabul ilmi, sekaligus menyongsong waktu mustajabah, di mana di saat kita berdoa di jelang maghrib seperti ini atau jelang buka puasa, itu adalah waktu di mana kita ini kalau berdoa meminta kepadanya, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam semoga Allah limpahkan dan curahkan dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul kiamah, dan semoga kelak dari kemudian sahabat beliau ini untuk kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tadi saya sampaikan bahwa doa kita ini orang berpuasa termasuk doa salah satu yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, itu berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dalam sebuah sabdanya bahwa salah satu da'watuhum la turad, ada 3 orang yang mana doa mereka itu tidak tertolak. Tidak tertolak berarti artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa itu mereka? Mereka adalah yang pertama as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sehingga sampai nanti waktu berbuka. Jadi ketika kita mengawali puasa sejak mulai fajar shadiq, yaitu sejak waktunya sholat subuh, kemudian sampai nanti kita sholat maghrib, itu puasa, orang yang berpuasa ini doanya insya Allah mustajabah, doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga inilah yang harusnya kita manfaatkan, kita gunakan sebaik mungkin selama bulan suci Ramadan. Kita ini boleh munajat, berhajat kepada Allah. Kira-kira apa yang kita munajatkan secara maksimal dan optimal ya di saat kita berpuasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang disebut dengan al-imamul adil. Imam adil itu artinya imam yang dalam memimpin, kepemimpinan dalam sebuah organisasi, sebuah masyarakat ya, atau suatu kepemimpinan yang sifatnya negara dan seterusnya, itu dengan penuh keadilan. Jadi orang yang menjadi seorang imam, menjadi seorang pimpinan, tapi kemudian dalam kepemimpinannya itu penuh dengan keadilan, itu pun juga doanya mustajabah, doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan mudah. Jadi yang namanya pemimpin itu mulai yang terkecil, pemimpin rumah tangga berarti bapak atau orang atau kepala rumah tangga ya. Kemudian di lingkungan RT berarti ya Pak RT-nya, kemudian Pak RW-nya dan seterusnya naik ke atas itu Pak Presiden. Jadi kalau imam-imam kita ini semuanya adil, ya itu berarti termasuk doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah dakwatul madlum. Nah ini doa dakwatul madlum itu artinya doanya orang yang terzolimi. Makanya orang terzolimi ini termasuk istilahnya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, karena tadi ada salah satu yang dikatakan adalah as-shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sehingga sampai buka. Nah, sementara orang berpuasa sampai buka itu di hadis yang lain dikatakan waktu yang mustajabah dia jelang buka seperti ini. Maka tepat sekali kita adakan pengajian jelang buka ini, di samping kita ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan pensucian pikiran kita, dengan pensucian hati kita, ya, sanubari kita dalam berpuasa ini, maka kemudian juga nanti kita
akhiri dengan doa ya, karena memang kita yakin betul doa di jelang buka ini adalah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia kali ini sebagaimana yang diamanahkan ke saya adalah membahas tentang masalah tafsir Al-Qur'an. Saya ingin menyampaikan bahwa ini nanti materi yang akan kita mantapkan lagi di peringatan Nuzulul Quran, yang kebetulan saya juga yang ngasih materi. Ada satu ayat Al-Quran yang menurut saya perlu kita kaji pada sore petang kali ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 174, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Yang artinya adalah ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai manusia. Jadi ini sebutan untuk semua manusia. Qad ja'akum, qad telah datang, qad sungguh ja'a telah datang kepada kalian, yaitu burhanun, suatu bukti, suatu kebenaran, dimanai oleh ahli tafsir di situ adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita diutus di muka bumi ini adalah sebagai burhan. Burhan itu artinya sebagai bukti kebenaran dari Tuhan Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum, wahai manusia, telah datang kepada kalian semuanya yaitu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Bukti yang nyata di situ adalah adanya Nabi Muhammad yang diutus saat itu menjadi Nabi akhir zaman, atau yang turun di Mekah Al-Mukarramah sebagai penyampai daripada risalah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Nah, kemudian dengan datangnya atau dengan hadirnya Nabi Muhammad, wa anzalna ilaikum nuram mubina, kemudian kami turunkan itu kepada kalian semuanya, yaitu nuram mubina. Nuram mubina itu artinya adalah cahaya yang terang benderang. Jadi kalau dalam ayat ini dikatakan Nabi Muhammad itu sebagai burhanun mir rabbikum. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu karena datangnya Nabi Muhammad. Kenapa kok sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad itu? Karena Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang namanya Nabi akhir zaman itu kan ditunggu-tunggu oleh kelompok, oleh golongan sebelum Islam atau sebelum datangnya Nabi Muhammad. Kita lihat misalnya Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad itu, yaitu Rasul Nabi Isa alaihissalam, terlahir atau mulai diutuskan istilahnya abad 1, abad pertama itu. Sampai datangnya Nabi Muhammad itu kan selisihnya 570 tahun lebih. 571 itu Nabi Muhammad baru lahir. Nah, sementara umat-umat sebelumnya yang sudah diikuti oleh banyak orang juga, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian di antara kaumnya Nabi Isa ini pun, kemudian kaumnya Nabi Musa, ternyata mereka yang dikenal dengan sebutan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu kalau kita lihat maknanya ya orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang yang ikut ajarannya Nabi Musa dan orang yang ikut ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Kedua kaum ini, baik kaumnya Nabi Musa maupun Nabi Isa, semuanya itu ngerti akan datangnya Nabi akhir zaman. Semuanya ngerti tentang akan adanya yang namanya burhanun mir rabbikum tadi, yaitu bukti yang nyata benar-benar akan lahir Nabi akhir zaman, ya, yang nanti dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Mereka menunggu-nunggu kehadirannya, mereka menunggu kedatangannya. Sehingga ketika Nabi Muhammad lahir dan kemudian menerima wahyu yang pertama pada tahun 610 Masehi pada saat itu, yaitu di Gua Hira, maka ini menjadi bukti menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad itu memang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, bukti kalau Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, Allah berikan itu, ya, yaitu diturunkan beserta Nabi Muhammad yang namanya Nuram Mubinan. Jadi kalau dalam bahasa ayat ini yang dikatakan Al-Quranul Karim itu adalah disebut dengan Nuram Mubinan. Apa itu Nuram Mubinan? Yaitu cahaya yang terang benderang. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Quran itu berarti turun yang menyertai diutusnya Nabi akhir zaman,
itu sebagai penerang yang sifatnya cahaya terang benderang kepada diri kita umat manusia ini. Ya, terang benderang di situ utamanya adalah memberikan cahaya, sinar, penerangan di dalam setiap kolbu manusia, setiap hati manusia itu akan menjadi terang benderang ketika tercelup oleh siraman wahyu Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, inilah sebenarnya yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa Quran itu memang fungsinya memberikan pencerah, memberikan pemahaman kepada kita sekalian untuk mengetahui terus mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar, ya, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Itulah petunjuk Al-Quran. Maka dari itu, Bapak Ibu dari Allah, Al-Quran itu memang fungsinya diantaranya adalah menyempurnakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh sebelum Nabi Muhammad, menyempurnakan ajaran yang ada dalam kitab Taurat, menyempurnakan dari ajaran yang dibawa dalam kitab Injil, ya. Jadi disempurnakan oleh Al-Quran ini. Nah, kemudian fungsi yang kedua Al-Quran itu diantaranya adalah merevisi atau istilahnya mengoreksi ajaran-ajaran yang diselewengkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi ada beberapa ajaran yang diselewengkan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad, itu diluruskan ya oleh datangnya Al-Quranul Karim. Misalnya penyelewengan yang harusnya Allah itu diesakan, ya, Allah itu adalah istilahnya ilahun wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, tapi kemudian dikatakan Allah terdiri dari tiga misalnya, atau memiliki anak, memiliki putra. Nah, itu direvisi atau istilahnya dicek kembali atau diluruskan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Turunlah surat Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas itu adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Nah, ini artinya semuanya itu adalah menjadi fungsi keberadaan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam ayat ini berarti Nabi Muhammad dikatakan burhan mir rabbikum, sementara Al-Quran dikatakan nuron mubina, yaitu cahaya yang terang benderang. Dari sinilah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena Al-Quran adalah sebagai cahaya yang terang benderang kepada kita sekalian, ternyata Al-Quran itu pun juga akan memberikan istilahnya syifa atau obat, ya, atau menjadi penyembuh dari segala penyakit yang diderita oleh umat manusia. Misalnya kita rujuk di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah berfirman bahwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, ya, la yazidu zalimina illa khasara. Jadi artinya wala yazidu illa khasara, wala yazidu zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, bahwa sebagian dari wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Qur'an, dari Al-Quran itu, yaitu sebagai syifa, sebagai obat, wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin, wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidaklah tambah itu bagi orang yang zalim kecuali mereka ini selalu mendapatkan kerugian-kerugian terus. Jadi orang yang zalim itu akan mendapatkan kerugian-kerugian dengan datangnya Al-Quranul Karim. Jadi di sini dikatakan bahwa Quran itu sebagai syifa, Quran itu sebagai obat, ya, obat bagi hati yang sedang gundah gulana, misalnya hati yang sedang ditimpa musibah atau masalah, ya, atau ada sesuatu yang mungkin perlu bimbingan bagaimana yang harus dilakukan, bagaimana yang harus ditinggalkan. Nah, sehingga Quran itu fungsinya sebagai obat, ya, sebagai sarana untuk penyembuh bagi diri kita sekalian. Sehingga Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita gunakan dan kita manfaatkan betul sebagai Ramadan ini untuk beramal soleh, amal ibadah, dan kita coba semangat dalam mengkaji, mentelaah daripada Al-Quran. Nah, bagaimana kita cara berinteraksi dengan Al-Quran? Ini yang paling penting, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tidak hanya sekedar kita ini membaca saja, ya, tapi bolehlah kita ini sudah belajar membaca, mulai dari bacaan huruf hijaiyahnya. Kemudian kalau sekarang belajar kita ini ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, ya, Iqra itu misalnya. Kemudian setelah bisa, kita coba untuk ingin ngerti dan paham tentang artinya,
Sementara artinya itu kalau kita baca, kita pelajari, itu betul-betul bisa membuat diri kita itu memaknai hidup itu insya Allah penuh dengan kemapanan, ketenangan, ya, kebahagiaan. Dari sisi artinya saja. Ya, kemudian setelah kita ngerti artinya, berikutnya kita pun juga mencoba untuk mentadaburi. Mentadaburi itu artinya mengambil itibar, mengambil sebuah pelajaran, dan kemudian dari situ kita mengambil manfaat berupa bagaimana pegangan hidup. Ingat, pernah saya sampaikan di sini bahwa Al-Quran itu sebenarnya diringkas sudah ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah kenapa kok dikatakan Ummul Quran, Al-Fatihah dikatakan induknya Al-Quran, karena memang isi kandungan Al-Quran semuanya itu terangkum dalam surat Al-Fatihah. Dan salah satu isi daripada Al-Fatihah itu adalah berisi tentang masa lalu atau istilahnya sejarah masa silam. Maka kita lihat misalnya dalam kalimat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah memberi nikmat, ya, dan jalannya orang yang kita semoga tidak termasuk mendapatkan atau sesuai jalannya orang-orang yang dimurkai maupun yang disesatkan. Nah, orang yang mendapatkan nikmat, orang yang mendapatkan istilahnya murka Allah, ya, kemudian orang yang mendapatkan kesesatan dari Allah Ta'ala, ini adalah cerita masa silam. Sementara cerita masa silam itu bukan berarti kemudian berhenti pada masa silam saja. Ternyata kita lihat bahwa cerita masa lalu yang ada dalam Al-Quran pun akan terulang juga di masa-masa zamannya kita ini. Ya, akan terulang terus, ya, masa-masa silam itu akan muncul di masa yang sekarang. Ya, ini membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah mengisahkan cerita-cerita masa silam, masa lalu, tapi kemudian kita ambil pelajaran bahwa itu pun akan terjadi juga masa-masa yang sekarang yang akan datang. Sehingga Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dari sini kita akan mencoba untuk memahami bahwa Quran itu memang perlu kita telah, kita kaji, dan kita tadaburi. Kita perlu ambil pelajaran di dalamnya. Nah, kalau kita ini sudah sering berinteraksi dengan Al-Quran, kita yang sudah sering senantiasa merujuk segala suatu persoalan hidup kembali kepada Al-Quran, ya, maka insya Allah Al-Quran ini menjadi istilahnya syifa, ya, menjadi obat bagi diri kita sekalian. Sementara kalau kita lihat juga fadilah, ya, keutamaan daripada Al-Quran itu, di mana diantaranya adalah akan memberikan syafi'un li ashabi. Jadi bacalah Quran itu, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dalam sebuah hadis dikatakan begitu. Iqra'ul Qur'an itu artinya bacalah Quran. Ya, Quran itu baca itu Quran. Ya, ini nasihatnya Rasulullah SAW. Jadi sabda Rasul, iqra'ul Quran, bacalah itu Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu adalah nanti fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Nanti ketika dari kiamat itu Quran itu akan memberikan syafi'an li ashabi, yaitu akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada orang yang membaca Quran, orang yang senang dengan Quran. Ya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam hal materi sore hari ini yang berhubungan dengan tafsir Al-Quran itu, mari kita gunakan untuk menyemangati diri kita senantiasa untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, baca terjemahannya, ya, itu dalam rangka untuk menjadikan sabda Rasul ini pegangan hidup kita, bahwa orang yang senantiasa berinteraksi, orang senantiasa membaca Al-Quran ini tadi, itu akan memberikan syafi'an. Syafi'an itu artinya syafaat, akan mendapatkan pertolongan. Sementara kita tahu bahwa yang namanya nanti terjadinya kiamat itu tidak akan ada yang bisa menolak kejadian tersebut atau bahkan yang memberikan pertolongan, ya, kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Rasul bersabda bahwa kalam Allah itu Quran, ketika kita baca, kita telah, dan kita kaji, kita coba senantiasa intensif interaksi dengan Al-Quran, ternyata oleh Rasulullah katakan itu menjadi syafi'an li ashabi, akan menolong bagi diri kita sekalian, ya, sehingga pertolongan Al-Quran pada diri kita itu, ya, ketika nanti dalam keadaan gonjang-ganjingnya dunia utawi atau istilahnya hari kiamat tiba ada itu, nah Quran ini menjadi penolong. Bahkan
dalam alam barzah pun Quran pun juga akan datang, ya, akan memberikan pertolongan kepada kita. Surat-surat tertentu yang kita baca, ya fadilah keutamanya di antara nanti juga akan mendampingi kita di saat kita di alam barzah, di alam kubur. Misalnya di antaranya surat apa yang kita baca setiap malam, surat Tabarok, ya, surat Al-Mulk itu. Fadilah keutamanya kan juga akan istilahnya menemani kita di alam kubur, ya, bahkan akan terhindar dari fitnah kubur atau istilahnya siksa daripada kubur. Nah, ini artinya adalah Quran betul-betul sebagaimana yang disabdakan Rasul, yaitu syafi'an li ashabi. Jadi menjadi penolong bagi orang yang membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau kita kaitkan, ya, bahwa suatu ketika di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu memberikan penjelasan kepada kita bahwa nanti bahwa ada suatu hari, yaitu yaumun yaumala tanfa'u malun wala banun. Ada suatu hari yang mana tidak akan ada manfaat itu yang namanya harta maupun anak. Jadi kadang-kala kita ini sekarang di dunia ini kan yang namanya orang punya harta bisa manfaat sekali untuk segala sesuatu, memang selesai dengan persoalan kadang-kala dengan memiliki harta benda, kekayaan, ya. Kemudian tapi nanti di akhirat nggak berfungsi itu, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun, nggak akan berfungsi itu yang namanya mal harta, wala banun, dan tidak akan berfungsi itu yang namanya anak, ya, illa man atallahu biqalbin salim, ya, kecuali orang yang datang nanti kepada Allah Ta'ala yaitu dengan hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang salim itu apa? Menurut Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan yaitu selamat dari menyekutukan Allah, ya, atau selamat dari keraguan-raguan tentang keesaan Allah, selamat dari keraguan-raguan tentang kebangkitan umat manusia. Itu menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi saya ulangi lagi ayatnya, yaitu bahwa ada yauma la yanfa'u malun wala banun, bahwa nanti akan ada suatu hari yang tidak akan ada manfaatnya itu yang namanya harta benda, dan tidak ada manfaatnya itu yang namanya keturunan anak itu. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menuju kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan biqalbin salim, yaitu dengan hati yang selamat, hati yang selamat. Berkenaan dengan hati yang selamat ini saya teringat Imam Al-Ghazali itu membagi hati menjadi 3, Pak sekalian. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, hati itu terdiri dari yang pertama adalah kolbun mayit. Nah, kolbun mayit, mayit itu kan orang meninggal toh. Jadi kolbun mayitun, hati yang mati itu. Jadi hati kalau sudah mati itu diberi nasihat nggak mempan, nggak masuk itu. Cara ibaratnya itu amlang tungdirhum apa Pak? Layu minun, kasih nasihat atau enggak, tetap dia itu layu minun, tidak beriman. Itu hati ini mati itu. Kolbun mayitun, repot, dikasih nasihat tidak bisa. Terus pokoknya dikandani nih cara awake dhewe putra yang angel bergudul angel diatur. Ya itu namanya punya kolbun mayit. Dinasihati tidak bisa, dikasih masukan tidak bisa. Terus pokoknya repot itu orang seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu kolbun marid. Kolbun maridun itu artinya hati tapi sakit. Jadi dia punya, ya, amalannya bisa dilakukan tapi sakit hatinya. Artinya ada satu penyakit hati yang ada dalam dirinya, mempunyai sifat iri, dengki, hasut, ya, kemudian takaburlah dia, gitu ya, sombong misalnya. Ini dia punya hati tapi hati yang sakit. Nah, kalau hati yang sakit ini kemudian kalau diopeni terus, artinya tidak diobati, maka akan menjadi yang nomor 1 tadi, yaitu hati yang mati tadi. Repot itu. Kita harus sembuhkan itu hati yang namanya hati sakit tadi.
Nah, baru yang ketiga ini tingkatan yang baik dan mulia untuk kita sekalian insya Allah, yang disebut dengan qalbun salimun, yaitu hati yang sehat. Nah, hati yang sehat itu berarti apa yang dikatakan oleh atau Bari tadi, bahwa beliau mengatakannya hati yang betul-betul tidak ragu akan keesaan Allah, tidak ragu akan adanya nanti kebangkitan kembali ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari kebangkitan. Dan itu kita insya Allah Pak, orang beriman. Jadi orang beriman itu harus yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Esa, Allah adalah satu-satunya zat yang menguasai alam semesta jagat raya, yang mana semua makhluknya itu butuh kepadanya, termasuk kita Pak ya, binatang, tumbuhan, makhluk yang ada di alam semesta raya ini semuanya butuh sama Allah, dan dalam genggaman kendalinya itu. Dan Allah nggak capek itu ngurusi semuanya itu. Apa Pak ayat kursinya itu, wala ya'udu khifduhuma wa huwal azizun, apa itu surat apa Pak ayat kursi Pak ya, wala ya'udu khifduhuma. Jadi Allah itu enggak capek itu ngurus apa langit dan bumi itu, semua makhluk itu enggak capek. Itulah kita harus yakin Pak, kita harus percaya. Makanya keyakinan kepercayaan kita kepada Allah dalam hal keesaan, dalam memenuhi kebutuhan hajat kita saja, ini harus kita latih terus itu Pak. Mari kita lihat misalnya Allah mengatakan dalam firman-Nya akan mencukupi, memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Bahkan kalau di bumi dikatakan dalam Al-Quran itu adalah dikatakan semua dabbah itu, binatang melata, semua yang ada di bumi ini semuanya difasilitasi oleh Allah Ta'ala, termasuk diri kita. Mari kita lihat misalnya dalam surat Hud Pak ya, surat Hud ayat 6 itu di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, kita harus meyakini ini. Ya, kalau kita ingin punya qalbun salim tadi, kita harus meyakini ini bahwa Allah itu adalah wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidaklah ya yang namanya makhluk hidup di bumi ini ya kecuali Allah siapkan itu semuanya rezekinya. Illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang siapkan semuanya itu rezekinya. Ya, semua makhluk Pak. Misalnya kita lihat makhluk yang ada di sekitar kita lah, yang di rumah kita, di situ ada nyamuk, ya, kemudian ada cicak, gitu kan, ada binatang semut misalnya, semuanya Allah kasih fasilitas itu. Semut itu Pak muncul, ya, itu kan ada makanan yang memang disenangi oleh semut. Makanya misalnya ada nasi jatuh satu misalnya, kadang-kala kalau belum sempat kita sapu, semut pun datang. Walaupun sebenarnya kita biarin juga nggak apa-apa itu Pak, sudah kawan itu. Saya pernah baca itu ada orang yang jualan apa, mungkin Bapak juga pernah baca juga ya, jualan kelempon apa bubur itu ya Pak ya. Itu dia setiap ngedolin, jualin, ada orang yang beli gitu ya, kemudian neteskan apa manis-manisannya itu di tanah itu. Orang pada penasaran, ini apa maksudnya begitu ya. Ternyata Mbah Buyut tadi orangnya sudah sepuh, sudah tua. Jualan itu sodakoannya itu yang ngasih makanan binatang yang ada di sekitarnya, yaitu yang suka dengan manis-manisan ya semut itu Pak. Ya, ketika ada orang jual, ada yang beli gitu kan. Nah, kemudian netesi gula tadi, gulanya diteteskan, dijatuhkan sedikit. Nah, sehingga ada semut yang mendekat ke dia untuk apa? Ngambil makanan. Nah, sodakohnya beliau mbahnya tadi ya di situ itu. Apa prinsipnya mbahnya tadi? Dalam rangka untuk melancarkan rezekinya tadi, supaya orang beli ya, dan belinya itu istilahnya sampai betul-betul jualannya itu habisnya begitu. Tapi prinsipnya apa? Sodakohan tadi sama binatang, sama jemput. Nah, ini artinya adalah ayat yang mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha tadi, itu terbukti yang namanya semut tadi dikasih makan oleh mbahnya tadi, gitu kan? Yang mbahnya pun dikasih makan juga dengan apa? Rezekinya lancar, jualannya tadi lancar kan, dicukupi oleh Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus yakin, kita tidak boleh ragu tentang hal ini. Dan itu adalah Allah Esa, Allah sendirian dalam hal mengurus makhluknya itu. Ya, termasuk tadi saya katakan yang di sekitar kita, misalnya cicak kan, cicak aja. Kalau kita lihat kita saat menghidupkan lampu neon ya, saat kita hidupkan yang namanya lampu rumah tangga kita ini, maka
sampai dilakukan oleh anak kita ya, datanglah seekor nyamuk, kemudian apa? Hap lalu ditangkap. Sang cicak pun jadi seneng, bahagia dan makan itu Pak. Padahal dari awalnya kita menghidupkan lampu neon kita, ya datanglah seekor nyamuk kan gitu ya, ya kemudian hap lalu ditangkap. Sang cicak tadi pun kalau membahasakan bahasa kita mengucapkan syukur alhamdulillah kan begitu. Jadi ini harus kita yakini, ya kita harus yakin. Maka kalau kepengen punya qalbun salim tadi, hati yang salim, yang selamat, kita harus yakin bahwa seluruh makhluk Allah itu dipenuhi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dipenuhi hajatnya oleh kebutuhannya semuanya dipenuhi oleh Allah. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, mari kita di bulan suci Ramadan ini ya diharapkan adalah meningkat iman dan takwa kita, ya utamanya supaya nanti terbentuk kita menjadi manusia atau istilahnya menjadi apa istilahnya itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di awal pertemuan dengan saya kemarin saya sampaikan bahwa yang namanya orang beriman ditempa, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pun nanti menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah hadirin Allah, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Baik, mari kita tutup dengan bacaan doa karena menurut jam saya sudah masuk waktu akan maghrib, kurang 1 menit. Mari kita berdoa awal sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan ba'imin, hamdi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana tawammim taqsirana ya Allah. Ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dzabat damahu wa qatalatil urqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Moga-moga tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.